Assalamualaikum, Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang? Sehat-sehat sudah sarapan pagi, tapi bukan sarapan bergizi, gratis ya. Ini menjadi sebuah berita dunia ini selain berita urusan Gaza ya. Nampaknya karena tak tanggung-tanggung ini 6.000-an orang, luar biasa. 50 SPPG pun diaktifkan. Sementara tingkat pendidikan kita ini masih terseok-seok dibandingkan negara-negara jiran saja ya, lebih-lebih ya. Ada yang mengusulkan ini ngapah lagi diambil dari dana pendidikan, tapi nampaknya diketok 30.000 sampai ke dapur 10.000, entah kemana itu selisihnya, mungkin buat manajemen sama gaji para manajernya itu. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat juga dari perkembangan ekonomi dunia ketika mata uang BRICS tadi saya bacakan menjadi sebuah sorotan baru-baru ini. Di tengah mata uang baru dolar kita naik terus berbanding rupiah, juga ada lagi berita baru, Pak Prabowo kaget cing. Pak Jokowi juga kaget dikunjungi Abu Bakar Basir ya, cuma ngingetin sebelum Israel datang lebih baik diingatkan dulu lah kedatangan orang yang satu ini dengan syariah Islamnya. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat ke kalimat dari Prabowo yang sedemikian semangat untuk membahas tentang korupsi di Republik ini? Di tengah-tengah gelombang berjatuhan dari para siswa atau ibu hamil yang keracunan. Tapi tidak banyak kok, cuma 0,0017% katanya begitu ya, yang disampaikan dalam media hari-hari ini. Mungkin ada isu lain yang ingin Bang Ihsanuddin Nursi sampaikan menyangkut perkembangan dunia dan geopolitik yang nampaknya kita hidup di zaman yang luar biasa ini. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang menarik memang BRICS dia. Jadi kalau kita lihat bagaimana BRICS, makin sahih bahwa Amerika dengan sistemnya itu decline, mengalami penurunan. Bahkan kalau dalam kajian beberapa kalangan menyebutnya bukan lagi dalam mengalami penurunan, sudah mengalami kejatuhan. Makanya judulnya Decline and Fall, American Empire. Nah, menggelindingnya BRICS sampai akhirnya mereka sepakat melahirkan mata uang 2026. Lalu dengan berita menunjukkan menggunakan currency lokal, sebenarnya bukan hal baru karena BI sendiri melakukan hal itu dengan sebutan dengan istilah local current transaction. Jadi antara misalnya Indonesia dengan Cina yang akan menggunakan masing-masing menggunakan yuan renminbi dengan rupiah. Ketika Cina membeli barang dari Indonesia, ya dia harus cari rupiah. Sebaliknya ketika Indonesia harus membeli barang dari Cina, dia harus menggunakan yuan renminbi. Nah, standar dua mata uang ini apa? Biasanya dihubungkan dengan emas, harga emas biasanya. Nah, itu artinya melepas keterkaitan satu mata uang dengan dolar. Artinya dalam bahasa yang sederhana, orang melepas diri dengan ukuran-ukuran dolar. Kalau dalam bahasa pemberitaan disebut dengan de-dolarisasi. Nah, ini akan terus berjalan. Ini akan terus berjalan sepanjang yang namanya Amerika menunjukkan sikap ekonomi politik yang nggak karu-karuan. Kebijakan tarif, kebijakan imigran, kebijakan dukungan pada Netanyahu, pada Israel, kebijakan ingin menang sendiri baik ke Greenland maupun terhadap Uni Eropa, atau terhadap dalam konstruksi kebijakan NATO, atau katakan kemarin dengan Indonesia yang betul-betul mendikte Indonesia. Nah, ya orang akan ngambil jarak, dengan Amerika. Nah, itu yang disebut oleh kalangan intelektual Amerika sendiri sebagai jatuhnya imperium Amerika. Tentu kalau kejatuhan imperium harus dicari alternatifnya. Kalau dicari alternatifnya,
ya ketemunya BRICS. Kebetulan BRICS-nya terus-menerus menguat. Kalau dari buku Bangsa Terbelah itu kelihatan bagaimana BRICS atau tepatnya negara-negara yang bergabung dengan Brazil, Rusia, India, China itu ditambah lagi dengan beberapa negara ASEAN itu makin kuat perdagangannya dan GDP-nya makin menguasai, makin besar. Kalau GDP-nya makin hari makin besar, transaksi volume perdagangan meningkat, ya mereka meninggalkan dolar karena dolar mendikte habis gitu. Dolar mendikte habis-habisan dan bisa sangat menentukan inflasi. Nah di situ dihindari sebenarnya ada dua hal. Pertama soal perubahan nilai tukar, itu yang pertama. Yang kedua soal inflasi dan suku bunga. Nah, mereka nggak mau dimainkan dengan turun naik nilai tukar, lalu kemudian terkena inflasi dan suku bunga. Mereka nggak mau. Nah, mereka menghindar jadinya. Nah, cara menghindarnya lepasin aja dolarnya ya, gunakanlah jatuhnya BRICS begitu. Kalau soal BRICS. Dan ini akan terus menguat karena akhirnya terbukti bahwa tadinya Amerika mendikte Cina dengan kekuatan chipnya, sebaliknya sekarang Cina mendikte Amerika dengan kekuatan mineral rare earth-nya. Gitu. Makanya dia minta dari Ukraina, dia minta juga dari Indonesia, dia minta juga dari beberapa negara. Nah, ada hal yang menarik, yang baru kemarin ditampilkan oleh Elon Musk. Dalam hal ini persaingan satelit. Dalam hal ini persaingan satelit. Tetapi juga Cina menunjukkan kemajuan teknologi dirgantaranya. Dengan menunjuk beberapa pesawat yang dia ciptakan sendiri untuk menyaingi Boeing. Jadi persaingannya makin kencang gitu kalau melihat dari aspek itu. Belum lagi kalau koruptor dihukum mati di sana, bahkan menterinya sendiri, itu kan menjadi sebuah fenomena yang luar biasa di Cina ya. Hutangnya Amerika terhadap Cina juga nggak tanggung-tanggung, bukan begitu Bang? Ada dua dalam konstruksi utang, surat utang. Kalau pada cerita Black Monday 24 Agustus 2015, Cina memegang surat utang Amerika sebesar 1,4 triliun US dollar. Terakhir, begitu ribut soal BRICS dan ribut macam-macam, jumlahnya 790 sekian miliar US dollar. Menurun memang. Tapi di situ sekaligus merupakan senjata bagi Cina terhadap Amerika. Andai kata Amerika macam-macam, mereka masih bisa menggunakan tagihannya itu, surat utang itu. Ya, kalau dilihat dari segi surat utang Amerika yang dipegang oleh Cina. Nah, tapi sebenarnya ada problem lain di belakang itu, di balik surat itu. Problemnya adalah sanksi. Amerika suka tidak suka harus menghitung. Kalau sanksi Amerika nggak peduli, Cina nggak peduli. Oh ya, kayak macam dia serang Taiwan, sanksi akan berlaku, hutang investasi di freeze gitu. Enggak juga. Nggak khawatir Cina. Nggak peduli mereka. Jadi Cina sama sekali tidak peduli dengan sanksi-sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Amerika terhadap Cina gitu. Ya, ancaman sanksi nggak peduli dia. Oh, saya akan kenakan tarif Anda 50%. Cina cuek aja nggak ada urusan. Betul. Iya cuek. Mineral arta ditutup, pusing dia gitu. Mungkin aja telinganya gitu. Tapi pada saat sama bukan sekedar budak. Dia tantang juga, silakan aja kalau berani katanya. Artinya Cina sadar betul kekuatan perdagangannya sebagai alat negosiasi, sebagai alat diplomasi. Nah, itu bedanya dengan Indonesia. Indonesia tidak melihat kekuatan pasarnya, kekuatan sumber daya alamnya, gitu ya. Itu sebagai kekuatan diplomasi dan kekuatan negosiasi. Ya, yang terjadi yang saya baru saja mempelajari dalam 2 pekan ini gitu ya. Dalam konstruksi misalnya green economy, dalam konstruksi global climate change yang berhubungan dengan energi, transisi energi. Saya dapetin apa tahu nggak? Indonesia membeli pemikiran-pemikiran Barat dalam rangka transisi energi, dalam kerangka kebijakan green economy, dalam kerangka net zero emission gitu ya, net zero emission, dalam rangka yang namanya gas rumah kaca, dibeli kebijakan itu dengan utang dia belinya. Jangan salah, membeli kebijakannya dengan utang, lalu kemudian membeli teknologi juga dengan utang dalam rangka mengubah pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga uap dari batu bara itu untuk menjadi pembangkit listrik tenaga surya. Dia beli lagi teknologi, coba berapa kali itu mereka untungnya. Jadi dalam 2 minggu ini saya tertarik gitu untuk ngeborin. Ini apa sih ceritanya sampai akhirnya? Lalu ketika saya mundur ke belakang, saya dapat, oh ini memang
sejaknya namanya mereka teriak-teriak global climate change, maka kesepakatannya dengan Bank Dunia misalnya terjadi pada 2021, sementara pada Juli 2025 mereka terapkan dalam rangka peralihan pembangkit listrik ke tenaga surya atau ke tenaga yang lain, sehingga akan mengalami apa yang disebut dengan ketahanan energi itu. Dan Prabowo dengan tegas menyatakan, Prabowo dengan tegas menyatakan kita akan net zero emission pada 2060. Wih, ini dia nggak tahu bahwa di balik itu sebenarnya ternyata Indonesia betul-betul terkena apa yang disebut dengan indoktrinasi dan intimidasi gitu. Akhirnya kita belanja, harusnya kita beli gitu kalimatnya. Nah, itu selalu dilakukan. Yang menarik lagi dalam kajian yang saya lakukan itu gitu ya, itu makin menunjukkan ketergantungan eksternal kita, tergantungan struktural eksternal kita, itu makin mendalam. Dampaknya dua, kita tidak punya kedaulatan di bidang keuangan, kita tidak punya kedaulatan di bidang kebijakan, kita tidak punya kedaulatan di bidang energi, khususnya energi sekunder, apa itu listrik. Gitu. Coba bayangin tuh. Jadi di situ sesungguhnya kelihatan kita ini nggak mampu, kehilangan kemampuan diplomasi, kehilangan kemampuan negosiasi gitu. Itu yang saya lihat bedanya dengan Narendra Modi yang di satu sisi bermain dengan BRICS, tapi di sisi lain juga bermain dengan Washington. Tapi tegas-tegas dia bilang, kalau segala sesuatunya kita import, gitu ya, kita tidak akan punya kedaulatan ekonomi. Itu Narendra Modi itu, India tuh yang sekarang jumlah penduduknya makin banyak makin tinggi di dunia. Gitu. 1,3 miliar luar biasa. Kalau kita ngelihat dari cerita, 1,4. 1,4 sekarang sudah besar. Sudah naik ya, walaupun bedanya cuma malah Cina turun ya. Cuma belasan juta dengan Cina. Ya, Cina turun tapi bedanya cuma sekitar 14 juta. Oke, kita pindah sekarang ke kasus bagaimana pidato-pidato di PBB kemarin. Nah, pidato keren. Ya, ada yang gebrak-gebrak meja juga, ada juga yang mengatakan tidak ada bangsa yang terpilih, nggak ada, bangsa semua ada di PBB ini ya, luar biasa dari Amerika Latin ya. Lanjut Bang. Kolombia. Iya, jadi kalau dibilang bangsa terpilih itu karena dia mengambil itu tadi ya Bani Irsyal Kurin yang mati latihan kali kembali pada kembil alamin kan gitu ceritanya. Dia menunjukkan itu nggak ada itu. Itu sudah selesai, sudah kali mereka berkhianat maka dicabut itu. Dan itu dibuktikan dengan surat Jumaah sebenarnya. Pencabutan posisi istimewa itu sudah dicabut lewat yang namanya surat Jumaah. Oke. Kita tuh di PBB itu menunjukkan bahwa memang Amerika makin terasing dengan moral publik dunia. Jadi Netanyahu yang sedang pidato ditinggalkan misalnya, kan begitu Netanyahu naik ditinggalkan gitu ya. Ditinggalkan habis-habisan gitu ya. Sementara Trump yang pidato akhirnya orang juga tidak terlampau simpati, menunjukkan kayak gitu. Nah, yang menjadi kata kunci justru perdamaian disebut dengan dua negara satu solusi. Dua negara satu solusi. Ini jadi penjajahan 80% jadinya. Artinya diakui. Artinya diakui penjajahan itu sebagai sebuah kebenaran. Genosida dan penjahat kemanusiaan sebagai sebuah kebenaran. Kan itu nggak beres kalau kayak gitu. Anda mengakui bahwa penjajahan sudahlah, mereka sudah memang menjajah, ya sudah menang, ya sudahlah biarkan aja mereka menguasai tanah itu. Padahal itu penjajahan. Makanya dibilang PBB tidak ada gunanya dengan hak veto 5 negara. Kan berkali-kali veto dari Amerika kan. Veto yang kelima kali kemarin. Ada juga nunjukin kayak gitu. Nah, ketika kita ngambil kayak gitu, kita terapin sekarang. Kalau itu dua negara satu solusi gitu ya. Two state solution gitu ya. Solusi dua negara tadi. Maka pertanyaan besarnya menjadi begini. Apakah sungguh-sungguh Palestina menjadi merdeka? Kan itu pertanyaannya. Nah, ternyata ketika kita pelajari enggak juga. Pertama, mata uang tetap mata uang Israel. Keamanan. Itu kan seperti negara-negara Afrika yang dijajah oleh Perancis kan. Oke, satu. Yang kedua, tidak punya bandara sendiri. Tidak punya bandara sendiri. Bandara gabung sama Israel, gitu kan? Harus diatur gitu. Jadi keuangan begitu, bandara begitu. Pajak. Itu. Kemudian boleh ada tentara, yang boleh cuma polisi. Jadi Palestina tidak boleh punya tentara, kecuali polisi gitu ya. Polisi pun polisi yang model di Australia lah, bukan polisi yang di Indonesia kan. Iya. Lalu dari situ segala sesuatunya tetap
tetap melalui kebijakan bersama dengan kebijakan Israel. Jadi Israel sendiri masih menentukan. Jadi kalau dibilang dua negara satu solusi itu manipulasi, itu yang disebut dengan symbolic torture, kekerasan simbolik, bahwa seolah-olah memang Palestina diberikan hak untuk merdeka, padahal secara real tanah yang tadi demikian luas sekarang tinggal secuil bagi negeri Palestina dan Hamas, dan Gaza pun tidak punya hak apa-apa di tanah Gaza. Hamas tidak punya hak apa-apa di tanah Gaza, maka sesungguhnya itu symbolic torture, kekerasan simbolik, dan tidak ada kemerdekaan bagi Palestina. Maka benar pendapat Hamas, tidak ada negosiasi apapun kecuali kami merdeka penuh gitu. Dan mereka penuh itu berarti memang Israel harus angkat kaki dari tanah Palestina. Di situ saya lihat kejelian Inggris, kejelian Australia dan Kanada yang mengambil sikap mendukung Palestina merdeka, karena mumpung Mahmud Abbas masih sejalan gitu kan. Ya, tapi pada hakikatnya kemenangan penjajah, kemenangan Yahudi. Jadi tetap saja pengakuan Inggris, Kanada dan Australia pada hakikatnya sama dengan pendekatan Trump. Gitu. Nah, tetap aja yang namanya situasinya Palestina, situasinya Hamas tetap dalam posisi terjajah. Nah, kalau ngambil lagi kesepakatan lebih dalam dengan model-model yang disebut oleh sebuah media di Indonesia dengan 21 kesepakatan, 21 syarat gitu ya. Ya lagi-lagi sesungguhnya nggak ada lagi kemerdekaan dalam pengertian kemerdekaan penuh. Nggak ada itu cerita kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya kita ngeliat begitu. Artinya ketika kita ikut-ikutan kayak gitu, kita bertentangan dengan alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi balik lagi yang tidak bisa dirubah. Gitu. Apalagi kemudian kita mengakui nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan rumusan-rumusan kita bangun di Undang-Undang Dasar gitu. Nah, itu ya dari Cipta 2 itu tadi. Yang ketiga, panggung internasionalnya kelihatan bahwa situasi ini memang sedang bergerak ke segala arah. Ini yang disebut dengan ambigu. Jadi ya kalau pakai istilahnya Greenspan, ini era turbulensi. Bukunya berjudul Turbulensi Era. Ini memang turbulensi, dan itu berarti turbulensinya sudah berjalan hampir 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun ini turbulensi terus-menerus gitu ya. Bukan dari 2020 ya, tapi dari sejak namanya. Memang terasa. Mereka betul-betul mau menang sendiri. Daya beli pun terasa 15 tahun ini. Luar biasa. Betul. Lanjut dong. Jadi dari 24 Agustus 2015 sejak yang namanya mereka melakukan Black Monday itu sampai dengan sekarang mungkin terasa. Dan kalau dibilang dimulai dari 2010 itu berarti dimulai dari era Obama, ketika Obama mengambil jabatan untuk mengambil posisi sebagai presiden dari jatuh ke Bush, yang dimulai dengan war on terror. Yang war on terror tadi basisnya adalah perang terhadap Islam. Hasilnya seperti sekarang. Jadi artinya ketika Islam diperangi habis-habisan, karena mereka sudah tahu kali sebuah enemy akan timbul dari komunitas Islam ini. Jadi mereka sudah pelajari itu. Bukan begitu? Enggak, mereka bukan artinya bukan mereka sudah tahu, mereka sudah melihat bahwa sesungguhnya ketika awal abad 21 mereka sudah merasa unggul, merasa menang dari seluruh situasi. Misalnya ketika mereka pukul Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Indonesia, itu mereka kalah habis. Lalu ketika krisis awal, mereka merasa mereka sudah merasa sebagai unggul. Nah, keunggulan itu mereka kena dampaknya. Dampaknya adalah tadi kekalahan perang dagang dengan Cina yang mereka tidak sadari ternyata memukul sampai industri keuangan. Nah, sampailah muncul kasusnya hingga sekarang. Dan itu yang disebut oleh Stiglitz sebagai Amerika punya kanker stadium 4 yang begitu parahnya gitu. Sampai sekarang tidak selesai. Nah, itu yang disebut dalam peristiwa oleh Obama sebagai ya kita memang salah. Ya, tapi kita harus menjalankan ideologi kita. Kurang lebih bahasanya sederhananya begitu kalau ngambil pidato Obama di New Beginning di Kairo. Nah, kalau ada orang Indonesia masih bangga dengan cara-cara berpikir Amerika dan kemudian membela habis-habisan demokrasi liberal dengan ekonomi liberalnya, ya orang tadi
itu rabun dekat dan rabun jauh. Jadi dia rabun dekat dan rabun jauh tuh. Itu pandangan matanya itu kacau kayak gitu tuh. Nah, sekarang kita pindah ke Indonesia dengan MBG. Kita pindah dengan MBG. Kaitannya bahkan dengan pernyataan Koperasi Merah Putih akan mulai mendapat dana dari perbankan, dari Himbara karena 200 triliun tadi gitu ya. Ada dua isunya, isu besar tadi gitu ya. Soal MBG sudah sejak awal, ini kan akhirnya soal gengsi pemerintahan, gengsi penguasa. Bahwa mereka tidak menduga MBG yang kayak gini gitu ya, punya dampak macam-macam dari harga 30.000 akhirnya diterima oleh yang warga dengan makanan senilai 10.000. Ya kan, baru 60% hilang yang dinikmati oleh warga cuma 35%, 40% kan gitu kan. Belum lagi dana pendidikan ya, diambil dari dana pendidikan pula lagi ya. Ini sebuah pendidikan makan. Yang menariknya ketika mereka ngecilin dengan sebutan sebagai ini kan cuma dampak 0,017%. Loh, itu kan angka relatif. Lihat angka mutlaknya berapa? Angka mutlaknya kan kena 5.000 sekian, 5.061. Artinya juga untuk anak-anak, saya jadi khawatir begini. Jangan-jangan lewat MBG ini yang sedang terjadi adalah memang upaya penurunan kualitas oleh pihak-pihak tertentu. Pemerintah sendiri tidak berniat. Pemerintah sendiri tidak berniat ikut melakukan ini sebagai bagian dari peperangan untuk penurunan kualitas kehidupan gitu ya. Tapi kalau ada pihak tertentu yang menggunakan ini, menunggangi peristiwa ini sebagai upaya penurunan kualitas kehidupan bagi anak-anak, ini kan dampaknya generasi mendatang. Betul. Seperti saya bilang pada kasus 9798. 9798 itu saya bilang, ini akan terjadi penurunan kualitas. Hilangnya satu generasi. Hilangnya bukan karena kehilangan fisik, tapi kehilangan pemikiran. Dan ternyata terbukti. Generasi sekarang itu untuk nambah dua aja pusing gitu. Iya, saya ingat ya, kalau di India itu semua orang tuh bukan dikasih makan bergizi gratis, dikasih susu semua rakyat ya. Luar biasa. Kita juga dulu tahun 70-an awal tuh kan dikasih sagon ya, betul. Makanan dari Amerika itu kan gambarnya salaman gitu. Kalau orang umur 60, pendengar kita pasti ingat urusan itu. Bukan begitu. Kalau saya dulu bukan hanya dapat susu, saya dapat bubur kacang hijau, saya dapat namanya susu. waktu SD dulu. SD dulu betul. Iya, bahkan karena kita punya prestasi gitu ya. Sekolah kita gratis 4 tahun, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 gratis kita. Masya Allah. Balik lagi Bang, jadi ini ke masalah ini. MBG. Artinya ketika MBG tadi begitu, maka saya gagasnya begini. Oke, makan bergizi gratis. Berapa anak-anak itu jumlahnya? Sekian. Oke, kasih aja orang tuanya. Orang tuanya kasih pekerjaan. Betul. Orang tuanya kasih bikin makanan. Berapa orang tuanya dikasih pekerjaan, suruh bikin makanan yang benar, uangnya dikasih mereka. Selesai urusan. Membukakan lapangan pekerjaan, jaminan kualitas makanan bagus, dikontrolnya enak, gitu loh. Betul. Persoalan pokoknya, di sini persoalan pokoknya. Kita tidak punya data akurat. Orang tua mana yang layak kita kasih? Gak punya data akurat dan aktual. Itu masalahnya. Lagi-lagi kita ketemu lagi dengan persoalan data. Betapa kebijakan kita tidak berbasis data. Betapa kebijakan kita tidak berbasis pengetahuan yang aktual dan akurat. Jadilah kasusnya jadi kayak gini. Gitu. Nah, selama-lamanya kayak gitu, dan itulah permainan data-data di pusat-pusat data tadi. Gitu. Itu makanya swasta yang memainkan data center menjadi termasuk orang kaya. Oh, balik ke sana. Iya, karena nah ini kita kita anteng-anteng aja. Nanti kalau mau pemilu baru KPU sibuk lagi. Harusnya kan sekarang dibenahinnya ya. Jadi kemarin saya ditanya sama anak saya. Itu gedung tertinggi itu mainannya data yang makin si Anu. Saya cerita dengan sederhana, iya latar belakangnya begini, kondisinya begini, saya bilang. Maka dia jadi orang terkaya karena memainkan data center. Oh gitu ya katanya. Saya sementara Indonesia yang punya BPS kayak gitu bisa diacak-acak oleh lembaga survei.
Iya kan, pengusaha data survei kan sudah ada tuh satu orang yang 200 miliar lebih asetnya ya di daftar di KPK. Luar biasa. Dan sekarang menjadi pejabat karena berhasil menipu masyarakat. Itu kan temannya Bang Ihsanuddin Nursi juga gitu. Yes, kalau saya memang kenal banyak kalangan, jadi kalau saya pernah diundang juga saya mau bersangkutan dan saya buktikan surveinya berantakan gitu. Lanjut Bang, lanjut. Oke. Jadi kalau kita balik lagi ke MBG dengan Koperasi Merah Putih, di sini sebenarnya sekali lagi, saya dulu pernah bilang begini, ketika Joko Widodo berkuasa di 2020 itu, saya bilang begini, inilah kesempatan Joko Widodo memperbaiki kebijakannya, gitu. Itu saya tulis di sebuah media di Jakarta dan dimuat dan kemudian menyebar viral gitu. Karena saya asal muasalnya karena saya disebut siapapun presidennya, Ihsanuddin Nursi oposisinya gitu kan. Ihsanuddin Noisi gitu ya. Iya. Jadi begitu gitu ya. Nah, maka saya bilang ini kesempatan Anda memperbaiki. Sama dengan Prabowo Subianto. Abu Zar Al-Ghifari ya. Lanjut Bang. Abu Zar. Sejarah. Kita mesti belajar tuh pendengar. Ya. Ya, karena sebenarnya saya bukan tidak punya. Kalau saya dikritik oleh orang gitu ya. Anda terus menerus kritik, emang punya. Kritik itu sendiri konsep. Nah, pertanyaan pokoknya menjadi, ada solusinya nggak? Ada dong. Kan Al-Quran menyatakan aku jelaskan segala sesuatunya. Kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, segala apapun dijelaskan oleh Al-Quran gitu ya, maka sesungguhnya Al-Quran menyediakan jalan keluar dong atas krisis kehidupan, atas permasalahan kehidupan manusia. Persoalan pokoknya kita bisa nggak ngebuka Al-Qurannya untuk menyelesaikan masalah yang kita buat sendiri. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar Basir juga kemarin rupanya ya, menyampaikan di depan hidungnya itu ya. Iya, artinya sesungguhnya Mbak Abu Bakar Basir secara tidak langsung juga menyindir ke sejumlah pejabat yang sedang berkuasa sekarang. Jangan sampai seperti ini nih manusia nih, kayak gini akhir hidupnya nih kan gitu. Kaget yang disamperin ya sebelum iya. Lanjut. Iya. Bahkan saya wajib mengingatkan kepada mereka yang kafir dan yang banyak keluar dari ajaran itu kalimatnya kan nggak enak banget itu. Iya, seluruhnya betul. Apalagi kemudian ada orang yang pusing, kok bisa sih diambil sebagai penasihat global ekonominya Bloomberg. Saya tersenyum nih orang nggak ngerti masalahnya. Oh, gitu. Nggak ngerti. Kenapa bisa begitu Bang ya? Kenapa tuh? Banyak yang nanya juga. Kenapa ya? Ya, sekarang siapa Bloomberg? Siapa Michael Bloomberg? Apa kerja Bloomberg ketika COVID-19 bersama John Hopkins University for Global Health? Coba telusuri sampai di situ. Dan apa sekarang hasilnya dari yang namanya COVID-19 dengan dukungan Michael Bloomberg, Bill Gates dan siapa wakil direktur CIA itu? Ada, saya tulis itu di Bangsa Terbelah gitu. Coba lihat. Sekarang apa kontribusi Michael Bloomberg di dunia? Itu kan bisa lihat. Lalu kemudian siapa yang mendukung Badan Kesehatan Dunia dengan pembiayaan dalam rangka menyebarluaskan pendiktean pandemi ke seluruh dunia. Artinya kedaulatan kesehatan dunia nanti diambil oleh WHO. Siapa yang mendukung? Lihat angkanya, berapa duit diserahkan oleh Bloomberg kepada Badan Kesehatan Dunia. Gitu cara bacanya. Lalu sebenarnya kalau diambil Joko Widodo untuk apa dong? William Burns. Jangan nanti sama dengan seorang menteri yang tanda tangan. Jangan-jangan nanti sama dengan seorang menteri yang tanda tangan dengan salah seorang konglomerat dunia kan jadinya. Oh, itu Alkisah di balik Alkisah. Itu yang saya bilang ini bagian dari desepsi. Jadi jangan dilihat sebagai sebuah kayak gitu, bagian dari desepsi harus melihatnya. Nah, kalau bagian dari desepsi kita langsung bisa ngerti, oh iya, ini desepsi gitu. Karena lebih lanjut kita masuk ke Merah Putih yang katanya akan terima pembiayaan dari perbankan lewat salah satu dana yang 200 triliun tadi. Oke. Keren nih. Karena Koperasi Merah Putih nanti juga akan melakukan pembiayaan untuk persoalan MBG. Ya, jadi siklusnya dibikin begitu. Jadi macam circle macam gitu ya. Lanjut Pak. Benar begitu. Nah, sekarang pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan begini. Itu riba kan tetap ya?
Ya begitulah Bang. Kalau perbankan ya nggak mungkin. Ada yang bilang syariah, tapi nampaknya agak soriah gitu, bukan syariah. Ya, saya ingin mengatakan begini. Kalau dia tetap yang namanya riba, maka Al-Baqarah 275-279 itu dia ngebangun dua kuadran. Kuadran antara riba dengan sedekah, kuadran antara riba dengan perdagangan. Dengan dua akibat yang dilukiskan dengan baik. Yang satu sempoyongan, yang satu lagi Allah dan Rasul yang akan memeranginya. Maka kita ambil yang keseimbangan aja. Seperti orang berdiri tapi sempoyongan gitu kan. Itu kan artinya kehilangan. Kan terjemahannya berarti kehilangan keseimbangan kan. Artinya terhadap individu yang terkena riba, itu pasti menghadapi hidup tidak seimbang. Gitu ngelihatnya. Jadi siapapun yang terkena riba, dia akan terkena yang namanya hidup sempoyongan. Hidup pasti tidak seimbang. Nah, kalau orang hidup tidak seimbang, itu artinya tensi darahnya nggak beres, kepalanya pusing, gitu kan. Otot-ototnya kejang nggak karu-karuan, susunan sarafnya macam-macam. Itu hidup tidak seimbang. Itu yang disebut dengan sempoyongan. Jadi tidak akan pernah ada keseimbangan dalam kehidupan. Ketika tidak ada keseimbangan, apa yang terjadi berikutnya? Tidak ada ketenteraman dan kedamaian. Itu makanya jalan raya Indonesia bengis. Iya, luar biasa. Dan saya suka ngingetin yang bawa mobil, ingat, Anda jalan di tengah 4, 1 orang sakit jiwa. Jadi hati-hati yang sakit jiwa. Potensi. Gitu. Jadi kalau dibilang ODGJ gitu ya. Iya begitu. Kan ODGJ. Jadi harus paham gitu. Orang dalam gangguan jiwa. Ya itu keseimbangan kan. Itu karena Al-Baqarah sudah menceritakan itu, bahwa mereka yang terkena riba pasti mengalami gangguan keseimbangan kehidupan. Betul. Yang kedua, kita akan berhadapan dengan persoalan Allah dan Rasulnya akan memerangi. Masya Allah. Kalau sudah sampai Allah yang sampai Allah dan Rasul. Itu gimana coba menghadapi kita kayak apa tuh? Saya nggak kebayang itu kalau kayak gitu. Nah, artinya ada niat melakukan kebaikan perbaikan kehidupan, tapi dilakukan dengan cara salah. Hasilnya salah nggak? Iya, akhirnya tetap salah. Akhirnya kayak Pak Prabowo bilang, terkaget-kaget ketika ngelihat korupsi luar biasa. Udah tahu sebenarnya dia ini kan bingung ini ya. Saya kaget di acara munasnya PKS itu, dan tidak keberatan ketika bercanda lah Pak Anies kata dengan 11% menyebabkan mak-mak banyak pilih beliau kemarin. Nah, itu juga menjadi sebuah narasi yang ya luar biasa kalau politisi yang bicara kan. Bukan begitu, Bang? Kalau soal korupsi sampai dia kaget kayak gitu ya, itu kan artinya dia harusnya memahami bahwa semua lini kehidupan di Indonesia dengan model pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 2002 didukung sama pasal 4, didukung oleh pasal-pasal lain yang menegaskan tentang pemilu langsung, luber, gitu, langsung umum bebas dan rahasia, pada hakikatnya menerapkan di seluruh dimensi kehidupan, bukan hanya politik, berlaku informasi asimetri. Apa itu informasi asimetri? Ini salah satu tulisannya Joseph Stiglitz, yang kemudian dia dengan tulisan informasi asimetri itu, dia menjadi dapat Nobel. Dia dapat Nobel karena tulisan asimetri. Asimetri informasi itu pada hakikatnya adalah kebohongan. Munafik. Asimetri informasi itu pada hakikatnya munafik, ketidakjujuran. Pada hakikatnya itu munafik, ketidakjujuran, segala macam itu ada di situ gitu, hal-hal yang berbau gitu. Kalimat kerennya itu asimetris. Kehidupan gitu, sosial kita penuh dengan asimetri. Tapi faktanya ketidakjujuran, kebohongan, munafik. Nah, itu terjadi pada kehidupan sosial, itu terjadi pada kehidupan politik, itu terjadi pada kehidupan ekonomi, itu terjadi pada kehidupan hukum, itu terjadi pada kehidupan budaya. Keagamaan juga dong. Kayak apa, Cel? Semua dampaknya begitu. Ya, kita mau bilang apa kalau kayak gitu? Masa mesti terkejut? Yang nggak terkejut mesti kita benahin. Nah, bagaimana cara ngebenahinnya? Sederhana. Saya dari sejak lama di Rasil saya bilang, kalau pendidikan itu yang paling baik, paling cepat untuk memperbaikinya gimana? Dunia pendidikan paling cepat memperbaikinya gimana? Dengan cara kita sebagai pemimpin
menjadi teladan yang baik, maka mengalirlah energi kebaikan. Mobilnya sederhana, rumahnya sederhana, hotelnya jangan 100 juta, berapa tuh di Amerika kemarin? Itu mestinya ya. Coba dia tinggal di pesantrennya Samsi Ali ya, keren ya. Lanjut. Iya, saya kemarin saya baru aja bicara dengan orang rumah. Ini tetangga kiri kanan satu rumah mobilnya 4, 7, 6 gitu ya. Sehingga dia mengambil ruang publik untuk parkir gitu loh. Nah, betul. Itu mungkin. Nah, itu salah satu bukti. Itu salah satu bukti betapa dia tidak punya kepekaan dan tanggung jawab publik. Bahwa ruang publik tidak boleh dipakai untuk kepentingan dirinya, nggak boleh. Itu sama seperti yang namanya ada seorang pejabat tinggal di kawasan umum, kalau malam hari jalannya ditutup hanya karena dalam alasan protokoler. Padahal itu ruang publik dipanggil untuk kepentingan protokoler, coba gimana? Iya, ada itu di Kebayoran tuh ada. Nggak usah jauh-jauh, lihat aja di Menteng tuh, lihat di Menteng. Banyak. Kalau sudah pukul 21 malam kayak gitu loh. Betul, taman. Jadi memang luar biasa. Saya lagi mencari pejabat yang bisa menikahkan anaknya seperti gubernur di Teheran dulu, Ahmadinejad kalau nggak salah. Susah tuh di sini kan, padahal negeri luar biasa. Iya, negeri kita nih keadaannya. Bukan begitu, Bang? Ya, waktu saya jadi cerita pribadi ini, waktu saya menikahkan anak saya melarang undangan, memberikan amplop, memberikan bingkisan, hadiah segala macam saya larang, dan itu ditulis di undangan. Kita mohon maaf tidak menerima amplop, tidak menerima karangan bunga, tidak menerima bingkisan, tidak menerima apapun kecuali kami mengharap kehadiran Bapak Ibu sekalian dan saudara pada acara walimahan gitu kan gitu. Ada salah satu mantan komisioner KPK bilang, sombong lu, kayak pejabat aja lu. padahal nggak termasuk yang akan diawasi oleh baju KPK di depan penerima tamu ya. Sebenarnya bukan itu motifnya. Motifnya bukan itu. Motifnya adalah gitu ya. Kami dalam rangka memang mau berbagi bahagia, bukan dengan kebahagiaan itu terus, nggak begitu caranya. Ada hal yang lebih enak gitu dalam rangka itu. Ada juga seorang pejabat yang datang. Ini karena extended Nursi kayak gini nih, gua nggak mau ngantri dia di jalur khusus katanya. Gua tetap aja ngantri jalur umum. dia pejabat, salah satu pejabat tinggi di negeri. Gua ketawa dengarnya. Masya Allah, 40 menit nih Bang. Artinya, udah lanjut. Ya, oke. Artinya tadi kita mulai jam 8 lewat 3 menit. Jadi saya dapat 3 menit lagi, Mas. Mantap, bonus. Silakan. Bonus 3 menit. Jadi sebenarnya dia asymmetry information dimulai dengan 4 hal. Hiduplah dengan jujur. Jadi untuk mengatakan asymmetry information, hiduplah dengan 4 hal. Pertama, hiduplah dengan jujur. Jujur apa adanya. Barang mahal. Oke. Barang mahal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hiduplah dengan sikap qanaah. Merasa cukup. Masya Allah. Kalaupun Anda harus berprestasi dan karena itu Anda meraih sesuatu karena prestasi Anda, silahkan. Tapi jangan dalam rangka serakah. Beda antara sikap berprestasi dengan qanaah itu beda. Iya. Karena berprestasi Anda meraih, berbeda dengan Anda kemudian meraih karena Anda serakah. Itu beda. Jadi yang pertama jujur, yang kedua sikap istri qanaah. satu aja bersyukur. Gitu. Iya. Lanjut, Bang. Benar. walaupun itu diizinkan juga untuk 2, 3, 4 gitu loh. Betul. Tapi tergantung istrinya. Tergantung istrinya gimana. udah. Jangan mak pada banting panci nih sambil cuci piring nih. Iya. Oke. Lalu berikutnya dengan tidak serakah dan sikap qanaah, bebaskan diri dari persepsi. Ini kalau gue tahan dagang gue sekian menit, sekian jam, atau sekian hari, gue dapat untung nggak 10% nih. Gue dapat untung 20% nih. Gue tunggu aja deh, gue tumpuk aja dulu deh. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh itu. Itu persepsi itu nggak bangun persepsi. Nggak bangun fantasi namanya. Hiduplah tanpa fantasi. Jadi dalam ekonomi real, barang real itu tidak boleh ada fantasi. Dalam teknologi oke, ada fantasi. Tapi dalam ekonomi real, dalam transaksi, itu tidak boleh. Dalam transaksi harus hilangkan fantasi. Nah yang terakhir, yang paling penting dalam rangka mengatasi asimetri. Lakukanlah transaksi dengan terang, tunai, dan nyata. Gitu. Jadi kalau itu terjadi, maka kita betul-betul terbebas dari bunga, kita terbebas dari inflasi, kita terbebas dari nilai tukar. Seperti sekarang,
nilai tukar mencapai 16.850, kan mengerikan itu. Bentar lagi tembus 17.000 nih. Kalau 17.000, waduh. Wassalam. Kalau sampai 17.000, jangan-jangan akhir tahun jadi 16.800 nih. Emasnya udah 2.200.000 naik kan. Luar biasa gitu kalau kan. emas sudah 2.200.000, coba kebayang apa artinya? Artinya sesungguhnya, ini kalimat penutup kita. Artinya kalimat kita sesungguhnya moneter dan fiskal kita tidak berdaulat. Nah, itu yang saya sampaikan kajian dalam beberapa bulan terakhir ini, bahwa moneter dan fiskal kita sesungguhnya tidak berdaulat. Nah, mudah-mudahan ini dipahami nih, bahwa sesungguhnya kedaulatan kita dari secara ekonomi masih jauh. Karena kita betul-betul berhasil didik. Apalagi kemudian tadi saya bilang saya mempelajari sejumlah perjanjian terakhir yang dibuat oleh era Joko Widodo dan terakhir masih dibikin lagi di era Prabowo dalam konstruksi dengan Bank Dunia. Waduh, bahaya betul kita. Bahaya betul. Bagaimana kita memahami tentang kedaulatan ekonomi. Saya kira demikian, Haji Ihsan Talib. Mudah-mudahan kebenaran datang kepada kita dan bagi masyarakat Indonesia. Dan kita dijauhi dari kebodohan dan kesalahan dan kekeliruan. Dan kalau salah, keliru, atau kemudian bodoh, itu karena kita memang manusia tidak sempurna. Dan karena itu kita mohon maaf, saya mohon maaf kehadiran para pendengar Rasil yang saya berterima kasih kepada berbagai kalangan yang setia mendengarkan tiap Selasa. Lupa saya. Iya. Sering bertemu berarti, Pak. Sering ketemu. Saya pendengar setia Selasa pagi katanya. Wah, terima kasih. Saya berterima kasih sekali. Penghormatan penghargaan untuk Anda semua yang setia mendengarkan Selasa pagi. Terima kasih. Syukran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.